manusia yang melaksanakan ibadah puasa, tidak ada lagi hijab antara manusia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu terjadi? Waqtal iftar, yaitu ketika kita melakukan buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, salatan wa salaman daiman laka ya Rasulullah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat san yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, waktu telah menyampaikan kita ke bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang apabila kita melihat di sana perintah yang sangat mulia yang datangnya dari Allah lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pelaksanaan ibadah di bulan puasa Ramadan, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Dengan izin dan iradahnya kita bisa berada di bulan yang mulia ini dan bulan yang suci ini. Maka faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa saja umat Islam yang berada pada bulan ini, maka falyasumhu, hendaklah dia melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan sahabat-sahabat san sekalian sekarang sedang melaksanakan ibadah, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat san yang kami muliakan serta kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa itu adalah suatu ibadah. Maka ketika ibadah itu dikerjakan, apapun yang mengikuti perbuatan itu dihitung sebagai ibadah. Artinya, ibadah puasa tidak bisa berdiri sendiri. Maka harus dilakukan sebelum puasa dengan sahur terlebih dahulu, dan berpuasa seketika akhir dari puasa, maka diakhiri dengan berbuka. Karena puasanya adalah ibadah, maka sahur pun adalah ibadah, dan berbuka pun adalah ibadah. Sahabat-sahabat sekalian, ketika manusia itu ibadah, maka Allah mengharapkan ibadah itu dilakukan dengan sempurna. Baik tatanan perilaku kita, baik pekerjaan kita, baik keadaan kita, tempat kita, dan pakaian kita, maka itu sangat menentukan keutamaan ibadah kita. Ketika kita berpuasa dan diakhiri dengan pelaksanaan ibadah berbuka puasa, banyak sahabat-sahabat sekalian yang menganggap bahwa perbuatan berbuka puasa adalah merupakan ritual mengakhiri daripada ibadah puasa. Justru di saat kita melaksanakan buka puasa lah, di sana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan waktu yang sangat berharga buat kita. Waktu emas, waktu yang utama. Ketika itu kita munajat, kita memohon, kita mengharap apa yang akan kita lakukan di tahun-tahun yang akan datang, problematika kita yang kita hadapi, dan masalah-masalah yang sedang kita hadapi bisa diberikan jalan keluar, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan ketika
proses kita melaksanakan ibadah puasa. Di mana satu masa seorang nabi, yaitu Nabi Allah Musa alaihi salam. Kita kenal beliau adalah seorang nabi yang punya predikat kalamullah. Di antara sekian makhluk yang ada dan banyak ini, yang bisa berkata-kata, yang bisa bercakap-cakap langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beliau disebut dengan Kalimullah. Artinya makhluk manusia yang bisa berkata-kata langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ketika Nabi Allah Musa alaihi salam berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Rabbi, akramtani bitaklim." Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Allah, Engkau muliakan aku dengan berkata-kata kepadamu, dapat berbicara langsung kepadamu. Fahal a'taita ahadan misla dzalik?" Apakah ada makhluk yang sama seperti aku yang bisa berkata-kata langsung kepadamu, ya Allah? Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, fa'auhallahu ta'ala ilaihi, dengan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Musa, hai Nabi Musa, innali abdan akhrajahum fi akhiriz zaman." Aku memiliki hamba-hamba yang aku keluarkan nanti di akhir zaman. Wa akramahum bi syahri Ramadan. Aku berikan kepada mereka bulan suci Ramadan. Siapa manusia ini? Tak lain, tak bukan, kitalah umat akhir zaman, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitalah yang diberikan bulan suci Ramadan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kitalah manusia-manusia yang dimuliakan dengan Ramadan. Fa'akunu aqrabu li ahadim minka. Kata Allah, aku lebih dekat lagi kepada mereka ketimbang aku dekat denganmu. Begitu dekatnya umat Nabi Muhammad, begitu dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dekat kita daripada Nabi Musa alaihissalam. Kapan itu bisa terjadi? Faidha shamat ummatu Muhammadin. Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini, hatta ibyaddat syafahahum. Kita puasa menahan haus, menahan lapar, sehingga putih terasa, putih terlihat bibir-bibir kita. Wasparrat alwanahum. Muka kita terlihat pucat pasi karena kurangnya asupan makanan. Arfa'ul hijab baini wa bainahum. Maka aku angkat hijab yang berjumlah 70.000 hijab. Aku angkat antara aku dengan makhlukku, manusia yang melaksanakan ibadah puasa. Tidak ada lagi hijab antara manusia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu terjadi? Waqtal iftar, yaitu ketika kita melakukan buka puasa. Di saat itu tidak ada lagi hijab antara makhluk dengan Allah. Di saat itu semua permohonan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu doa-doa kita diperkenankan oleh Allah. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita baca, kita lafazkan doa itu dengan khusyuk, dalam keadaan suci, dalam keadaan duduk yang bersih, dalam keadaan baju yang sopan. Kita lantunkan doa kita. Saat itulah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian,
Janganlah kita terbuai dengan keadaan yang sedang kita alami. Saat-saat kita berbuka, justru kita berada di tempat-tempat keramaian. Saat istijabah doa kita hilangkan, justru kita berada di atas kendaraan yang hanya menginginkan ngabuburit, buka di tempat-tempat yang tidak Allah senangi. Maka marilah kita berdoa ketika kita berpuasa dan ketika waktu berbuka, karena ketika itulah doa kita diijabah. Karena ketika itulah tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi hijab antara Allah dan manusia. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini dengan baik. Jika ini kita lakukan selama 30 hari, maka tidaklah mustahil hajat kita, keinginan kita, doa kita akan dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.